Halo teman-teman YouTube semua, saya Enrico dari kelas 11 IPS. Tujuan saya ingin membuat video ini. Dan selain saya ingin memenuhi tugas dari guru SPK saya ingin memberikan kalian sedikit pengetahuan tentang beberapa pengetahuan tentang COVID-19 yang sedang marak-maraknya di negara Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru saya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa perbedaan physical distancing dengan social distancing? Jadi jawabannya adalah Organisasi Kesehatan WHO beberapa waktu yang lalu mengatakan hal yang sama. Jika penggunaan istilah physical distancing dianggap lebih baik daripada istilah social distancing. Sementara WHO sudah mulai menggunakan istilah physical distancing itu sejak awal Maret bulan lalu. Penggunaan kata ini dinilai lebih efektif dan lebih dimengerti oleh banyak masyarakat. Kami juga mengatakan physical distance karena kami ingin orang-orang tetap terhubung. Jadi, ditemukan cara untuk tetap terhubung secara sosial, bisa melalui berbagai media sosial agar tetap terhubung dengan orang lain karena kesehatan mental Anda sama pentingnya dengan kesehatan fisik Anda. Ucap Dr. Maria Kerkhoff, seorang ahli epidemiologi WHO. Selain itu, tidak hanya itu, WHO juga ingin agar masyarakat tetap saling menjaga jarak secara fisik, namun bukan secara sosial. Oleh sebab itulah penggunaan physical distancing dirasa lebih baik, yaitu menjaga jarak untuk memastikan COVID-19 tidak semakin menyebar. Tidak hanya itu, pembatasan sosial juga sangat penting dilakukan oleh masyarakat supaya masyarakat terus mengurangi interaksi sosial dengan tahap berbeda dan bekerja sama di rumah, serta membatasi penggunaan transportasi publik seperti kereta, angkot, taksi online, dan lain-lain. Hubungan sosial sangat diperlukan tidak hanya untuk memerangi pandemi tetapi untuk membangun kembali dan memulihkan diri. Namun, apapun istilah kata yang dipakai, tujuan kita adalah untuk memerangi corona ini agar cepat berakhir. Seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah mengapa negara lain memilih lockdown dan Indonesia tidak? Pertanyaannya, kenapa negara lain memilih lockdown dan sedangkan Indonesia tidak? Jawabannya adalah dengan cara lockdown, pemerintah Indonesia memilih cara ini sebagai solusi untuk memerangi virus corona. Tetapi itu kan dilakukan oleh negara-negara di luar negeri, sedangkan Indonesia belum menerapkan sistem lockdown ini. Diakui oleh Dian, memang tidak semua negara melakukan dan memiliki pengalaman atas melakukan lockdown atas persoalan penyakit demi penyakit. Jadi, yang terbayangkan saat menyebut kata lockdown adalah sistem yang diberlakukan oleh negara China. Lockdown dilakukan di China seperti yang diketahui adalah melakukan penutupan akses keluar dan masuk di wilayah kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan sekaligus merupakan alasan mula pandemik virus corona baru SARS-CoV-2. Tidak hanya akses masyarakat di kota terisolasi itu pada masa lockdown memang tidak diperbolehkan untuk melakukan segala aktivitas di luar rumahnya, termasuk tidak boleh mengungsi ke daerah lain. Lockdown yang berlangsung hampir 2 bulan di Wuhan tidak hanya membuat kota itu seperti kota yang tidak berpenghuni. Secara lockdown dilakukan, stok kebutuhan mereka juga sempat hampir menipis. Karena seluruh dunia ini belum pernah mengalami lockdown penyakit, jadi yang terbayang di Cina kemarin. Tetapi yang saya sampaikan di memo, ada banyak contoh di negara lain yang enggak begitu seperti sistem lockdown yang di Cina, ujar Dian dalam situs online bertajuk COVID-19.
Tantangan seperti ini dan alternatif solusi berbasis bukti oleh Mata Garuda. Dian mencontohkan Malaysia melakukan lockdown yang sifatnya karantina wilayah. Jadi, untuk kebutuhan pokok pembersihan dan petugasan kesehatan tetap harus berjalan. Tetapi yang bisa dilakukan adalah work from home atau WFA yang privatnya bisa rolling 50-50, ujar Dian. Di Eropa juga melakukan sistem lockdown, namun orang-orang masih bisa melakukan jogging sendiri, masih bisa ke supermarket meskipun tidak setiap hari. Hanya saja untuk berkumpul ataupun berjemur secara ramai memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Perlu untuk staf kepresidenan melihat contoh-contoh lain selain India, Manila, Wuhan untuk membayangkan soal lockdown seperti apa dan ujar Dian. Menurut Dian, lockdown ini akan memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia saat ini yang sedang membenahi testing untuk pasien, fasilitas termasuk APBD, ICU, dan ventilator yang kurang. Juga ruang isolasi yang mencukupi serta keperluan medis lainnya dalam membantu penyembuhan pasien COVID-19 ini. Masyarakat bukan hanya diimbau melainkan presiden dan pemerintah memang diharuskan work from home bagi mereka yang pekerjaannya bisa WFH. Jangan berkeliaran dan dengan segala kegiatan seperti yang umumnya dahulu dilakukan, kecuali para pekerja berkebutuhan pokok, petugas kebersihan, dan petugas medis. Dengan demikian, ini juga akan membantu pasien sakit COVID-19 akan sedikit dan antrian di rumah sakit untuk segera ditangani juga bisa teratasi dengan optimal oleh petugas medis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana kalau aturan lockdown diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah aktivitas ekonomi akan lumpuh. Dari segi pelaku sektor produksi, perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan pada 2019, entitas produksi Indonesia didominasi oleh UMKM, yaitu 99,99% dari total jumlah unit usaha yang ada. Sementara itu, dari sisi nilai tambah, UMKM menyumbang sekitar 63% dari produk domestik bruto atau PDB. Dari segi ukuran jumlah pekerja dan omset, yang terkecil adalah usaha mikro dengan kontribusi nilai tambah sekitar 34%. 34% PDB. Sementara secara entitas berjumlah sekitar 98% dari 63 juta jumlah total unit usaha yang ada, termasuk perusahaan besar. Tidak seperti pegawai di perkantoran, bagi usaha mikro dan pekerjaan hidup adalah dari hari ke hari dengan mengandalkan omset dan pendapatan harian. Omset usaha mikro per tahun rata-rata sekitar 76 juta, berarti 6 juta per bulan atau sekitar 200 ribu per hari. Penjual di pasar Beringharjo Yogyakarta atau pasar Gede Solo memiliki uang yang menjadi sumber investasi dan untuk berjaga-jaga bagi mereka. Kesehatan dan penghidupan menjadi satu. Mereka berusaha mencari nafkah dan tetap sehat, dan mereka berusaha tetap sehat untuk mencari nafkah. Sehingga apabila lockdown diterapkan, yang paling besar merasakan dampaknya adalah pekerja-pekerja dengan pemasukan harian seperti itu. Soal nomor 4. Mengapa Indonesia memakai aturan social distancing? Alasannya mengacu pada pedoman pangan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia. Social distancing atau permasalahan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu masyarakat. Pembatasan sosial dilakukan oleh semua orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Hal itu disebabkan virus corona sangat mudah menular. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin.
Studi awal menunjukkan COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi liburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, pembatasan penggunaan transportasi publik. Social distancing atau yang belakangan dianggap lebih tepat sebagai physical distancing menjadi bagian pencegahan level masyarakat. Selain level masyarakat pencegahan penyebaran virus corona penyebab COVID-19, yaitu wajib dilakukan level individu. Seperti itu. Kita lanjut nomor yang kelima. Di dunia pendidikan, kalian mengalami peralihan dari segi offline ke online, dan UN sudah tidak ada. Bagaimana kalian menyikapinya? Kalau menurut saya sendiri, menurut pendapat pribadi saya, kita kan dialihkan dari offline ke online. Menurut saya banyak pembelajaran atau materi-materi yang tidak disampaikan secara jelas kepada pelajar. Misalnya contohnya kita hanya dikasih tugas dan tidak dijelaskan terlebih dahulu. Itu contoh yang pertama dari offline ke online. Dan juga misalnya kita itu diberi tugas tetapi materinya yang belum kita mengerti. Jadi kan guru juga mungkin susah untuk menjelaskannya. Jadi proses belajar mengajar kita sedikit terhambat. Kalau dari segi UN, saya juga kurang menyikapinya kurang baik, karena mungkin ada beberapa siswa yang sudah menyiapkan atau sudah mempersiapkan UN ini dari jauh-jauh hari, mungkin dari 1 tahun yang lalu, dari beberapa bulan yang lalu mereka sudah menyiapkannya. Mereka sudah belajar dengan giat, mereka sudah ikut bimbel, mereka sudah ikut pelajaran tambahan setiap harinya. Tetapi ketika ingin diadakan UN tersebut, UN-nya malah tidak ada. Jadi sisi merugikannya di situ. Tapi juga mungkin ada sisi positifnya. Sisi positif dari tidak UN ini kan tidak dihapuskan. Tetap nilai. Jadi syarat kelulusan itu diambil dari nilai-nilai yang sudah ada. Hal-hal ini itu bisa memperkurang atau meringankan anggaran negara seperti produksi kertas-kertas ujian atau anggaran-anggaran yang lain untuk pendidikan ujian kelas 12 ini, kelas 12, kelas 9, dan kelas 6. Jadi ada sisi positifnya juga dan ada sisi negatifnya juga. Seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir adalah pilih salah satu sistem pembelajaran offline atau online, lalu jelaskan. Kalau sesi pribadi, saya lebih memilih sistem pembelajaran offline. Karena yang pertama, mungkin ini adalah keluhan dari hampir semua siswa. Pasti mereka ingin cepat-cepat masuk, cepat-cepat ingin masalah ini selesai, sehingga mereka bisa masuk ke sekolah lagi dan bertemu teman-teman kembali. Yang pertama, kenapa saya memilih sistem online ini? Karena yang pertama kita bisa tatap muka langsung. Yang kedua, guru bisa menjelaskan lebih detail dan kita bisa melakukan sesi tanya jawab yang lebih banyak waktunya. Jika kita melakukan sistem online, kita bisa saja melakukan tatap muka seperti video call. Tetapi kan kuota atau misalnya internet kan membatasi, atau sinyal kadang-kadang bisa saja tidak mendukung. Yang kedua, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa saling tukar ide atau tukar pikiran dengan mereka, sehingga
wawasan kita juga bisa lebih luas. Seperti itu sih. Itu saja video dari saya. Kiranya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tujuan saya di sini ingin memberikan pengetahuan dan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru SBK saya. Terima kasih.